Pemirsa, timnas Cina sudah tiba di Indonesia untuk menantang timnas Garuda. Tuan rumah makin mematangkan taktik strategi demi menjaga asa ke Piala Dunia. Kita akan membahas bersama para narasumber yang bergabung bersama kami. Di studio sudah hadir analis sepak bola Gita Suwondo, dan nanti juga kita akan mencoba menghubungi melalui sambungan Zoom kiper timnas Indonesia periode 1996-2011 Hendro Kartiko. Saya sapa dulu Bung Gita. Terima kasih sudah datang di studio kami. Iya, terima kasih. Mungkin saya akan langsung mengutip statement ya Bung Gita dari pelatih Cina kemarin begitu mendarat. Dia mengatakan, Branko Ivankovic mengatakan akan memakai 10 striker untuk melawan Indonesia. Meskipun konteksnya memang bercanda ya, tetapi apakah kemudian ini bisa diartikan bahwa mereka akan menyerang? Mereka harus menyerang buat mereka menang. Harus menyerang. Karena mereka baru mendapatkan 6 poin dari hasil 2 kali kemenangan dan 6 kali kalah mereka kan. Tapi persoalannya adalah mereka juga baru mencetak 2 gol pada saat mereka away. Memang tidak bagus. Tapi kalau saya bilang mereka akan memakai, dia bilang dia akan memakai 10 striker, itu mungkin untuk Cywar ya. Sebelum ini kan dia bilang bahwa kita akan all out attack untuk melawan Indonesia, dan dia mengatakan bahwa Bung Karno GBK itu terlalu dibesar-besarkan magisnya, tidak seperti yang terlihat seperti ini. Mungkin dia mengacunya pada saat kita kalah melawan Jepang, dia tidak melihat pada saat kita menang melawan Bahrain, melawan Arab Saudi, dan menahan imbang Australia dengan clean sheet saat itu. Jadi saya pikir ini Cywar dia untuk membuat kita tidak hati-hati, karena China ini dengan pelatihnya ini selalu memakai strategi defend to counter dengan cepat, dengan mereka bermain bertahan. Itu yang mereka sukses pada saat mengalahkan kita, juga mengalahkan Bahrain di kandang Bahrain. Ini yang harus kita hati-hati. Jadi jangan sampai terlihat bahwa mereka sepertinya ingin menyerang, kita yang justru ingin menyerang duluan, sehingga kita kemudian termakan seperti halnya pada saat kita kalah dari Cina, kita kalah dari Australia, dan kita juga kan betul melawan Jepang di mana kita kalah 0-4 tuh 34 menit kita menyerang, kemudian kita kewalahan di belakang. Jadi tapi harus seperti apa berarti strateginya kalau kedua tim sebenarnya, ini mungkin saya kutip lagi ya, Branko Ivankovic mengatakan persiapan kami bagus, kondisi tim bagus, masalah yang kami punya juga sama seperti Indonesia. Ini kan ada kemudian indikasi bahwa meskipun secara peringkat Cina di bawah kita, tetapi pelatih sepertinya mengetahui kekuatan dan kelemahan tim kita tuh sebenarnya bisa dikatakan sama. Samanya adalah kita sama dengan China kurang lebih tidak mampu menuntaskan banyak peluang menjadi gol. Contohnya melawan Bahrain, kita unggul 1-0, kita punya peluang kedua, punya peluang ketiga, kita buang-buang. Tapi kita menang saat itu. China lebih parah lagi, mereka mencetak 2 kali kemenangan. Tapi mereka pernah bermain efektif melawan kita di babak pertama. Mereka mencetak 2 gol, kemudian waktu itu Zhang Yuning ya pencetak golnya. Dan dia juga menciptakan gol kemenangan melawan Bahrain. Ini yang kita harus hati-hati terhadap striker nomor 9 dari China ini. Jadi mereka memang terlihat lemah, tapi mereka punya ujung tombak yang bisa mencetak gol. Dan dia satu dari 2 pemain Cina yang mencetak gol pada saat mereka tandang. Mereka baru mencetak 2 gol tandang, tapi 2 pemain ini mencetak gol tandang dan satunya membukukan kemenangan melawan Bahrain. Ini yang harus hati-hati. Dan juga harus diingat bahwa mereka mencetak 2 kali kemenangan melawan Indonesia, melawan Bahrain, yang benar-benar seteru mereka untuk mendapatkan peringkat keempat, lolos ke putaran keempat. Ini yang harus kita hati-hati. Oke, baik. Kita akan coba menampilkan grafik dari 22 pertemuan. Indonesia mencetak 14 gol melawan Cina. Iya, ini adalah 5 pertemuan terakhir. Kalau kita bisa lihat sama-sama Indonesia melawan Cina, yang pertama 0-2, kemudian Cina lawan Indonesia di Piala Asia 2004 itu 5-0, kita dibantai habis-habisan. Kemudian di kualifikasi Piala Asia 2013 ya, ini 1-1 ya, kita seri. Kemudian di kualifikasi Piala Asia 2013 juga Cina menang 1-0 melawan kita, dan di 2024 ini yang kemarin Cina 2-1 juga dengan kelemahan yang sama ya, Bung Gita. Kemudian kita kebobolan di awal ya. Kita kebobolan karena kita terlalu asik menyerang saat itu. Itu kan kita 3 pertandingan pertama kita dapat 3 poin. Cina 3 pertandingan pertama mereka 0 poin. Lebih kurang mirip dengan sekarang. 3 pertandingan terakhir Cina kan mereka 0 poin, 3 pertandingan terakhir kita 6 poin, 2 kali kemenangan. Itu yang kita harus waspada. Kenapa? Karena Cina bisa memanfaatkan hal ini pada saat mereka menjadi tuan rumah, dan mereka sepertinya sudah sudah melakukan perang psikologis bahwa mereka akan melakukannya lagi. Ini yang kita jangan sampai termakan. Tapi head to head juga tidak terlalu bicara banyak ya, karena pertemuannya yang ke-5 sebelum ini kan tahun 2001. Kemudian kita kalah 5-0 tuh tahun 2001 juga, itu sudah lama sekali dengan tim yang tidak sama. Kita pernah menahan imbang mereka di GBK.
kita juga kalah 2 kali setelah itu, tapi mungkin yang jadi patokan adalah ketidakhati-hatian kita pada saat kita kalah 2-1 di pertandingan terakhir tahun Oktober 2024 yang lalu. Oke, Bung Gita, cukup menarik Anda meng-highlight bahwa kita bisa tidak hati-hati ketika Cina di dalam kandangnya mereka sendiri ya. Betul. Dan mereka bisa melancarkan strategi seperti itu di kandang. Counter waktu itu Counter ya. waktu itu. Nah, apakah kemudian ketika tandang Kamis besok ini akan lebih menyerangkah atau akan ada strategi yang sama atau seperti apa? Sebenarnya kalau China sudah mendapatkan poin seperti halnya kita 9 misalnya, mereka pasti akan bermain lebih hati-hati. Kenapa? Karena mereka pengen mengamankan poin itu. Tapi kan mereka hanya mendapatkan poin 6 sejauh ini. Ya. Jadi mau nggak mau mereka pasti menyerang. Tapi menyerangnya seperti apa saya pikir juga tidak akan seperti Jepang, tidak akan seperti Australia, bahkan tidak seperti Arab, bahkan mungkin tidak seperti Bahrain. Di sini mungkin letak kekuatannya bahwa kita benar-benar harus disiplin di belakang. Kekuatan kita kan disiplin di belakang. Iya. Kemudian punya itu tetap harus dipertahankan. ya. Punya perebut bola di tengah seperti halnya melawan Bahrain itu dalam diri Joey Pelupessy. Kemudian punya playmaker seperti Tom Haye. Dan kita punya counter di depan dengan dua pemain sayap kita. Ada Kevin Dix nanti, kemudian ada di kiri ada Calvin Verdong. Saya pikir cukup ada Jakob Sayuri dengan kecepatan juga kalau nanti dia dipercayakan menggantikan posisi Marcelino. Oke, kita nanti akan bedah tipis-tipis mengenai formasi seperti apa yang kira-kira akan terjadi dalam susunan pemain Kamis besok. Tapi saya ingin menyapa dulu kiper Timnas Indonesia tahun 1996 hingga 2011, Hendro Kartiko. Selamat malam, Coach Hendro. Selamat malam. Iya, terima kasih bergabung bersama kami di NTV Prime. Coach Hendro, kalau mengikuti perkembangan Timnas saat ini, mengikuti perkembangan bagaimana kita melihat mereka melawan Australia, kemudian melawan Bahrain, dan Kamis besok akan melawan Cina. Anda rasa-rasanya cukup percaya dirikah atau ini akan menjadi pertandingan yang mudah atau tetap harus waspada, Coach Hendro? Yang pastinya kita belajar di pertemuan pertama ya, waktu di Cina, semua orang mungkin juga tim merasa optimis ambil poin di Cina ya. Tapi mungkin karena kekurang waspadaan, jadi kita bisa kehilangan poin di sana. Dan itu tidak boleh terjadi nanti di Jakarta. Oke, menurut Anda bagaimana seharusnya tim Patrick Kluivert dan tim kepelatihan menyusun strategi yang cukup hati-hati untuk menghadapi Cina? Yang pastinya ya kita berharap tetap main menyerang, tapi tidak melupakan pertahanan. Itu yang karena itu merupakan ciri khas dari Indonesia ya, timnas Indonesia. Oke, baik. Coach Hendro, mungkin saya ingin sedikit flashback kalau bisa Anda berbagi membandingkan dengan era waktu Anda masih berada di Timnas. Mungkin ada pertandingan yang sama seperti yang akan kita hadapi Kamis besok ini. Harus seperti apa pemain untuk mempersiapkan diri? Karena ini kan memang terasa sekali ekspektasi publik makin naik ya dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Harus seperti apa para pemain menyiapkan diri dengan ekspektasi yang begitu tinggi? Yang pastinya mental yang utama mental ya. Mental pemain juga harus kuat karena yang pastinya bermain di depan publik itu bisa jadi bumerang buat kita, tapi bisa juga menjadi motivasi tersendiri untuk memunculkan kekuatan-kekuatan ekstra dengan dukungan para supporter dari timnas Indonesia. Kekuatan ekstra nih maksudnya siapa nih, Coach? Yang pastinya supporter Indonesia itu merupakan kekuatan ekstra dari kita untuk bisa mendapatkan poin maksimal di pertandingan besok itu. Oke, baik. Kalau mengamati bagaimana TC di Gianyar, Bali kemarin, TC yang kemudian dilihat oleh berbagai pengamat dan pecinta sepak bola sebagai sesuatu yang mewah karena waktunya cukup panjang, persiapan yang tidak pernah dimiliki ketika menghadapi Australia. Dan kemudian kita kemarin mendengar pernyataan dari Jay Itzes, dari Emil, bahwa mereka akhirnya bisa mengenal satu sama lain. Coach, ini kalau Anda lagi-lagi sebagai mantan
mantan pemain, Coach Hendro. Seberapa signifikan sih pemain itu bisa mengenal satu sama lain, kemudian chemistry itu akan terlihat kualitasnya pada permainan di pertandingan? Yang pastinya ya karena kan mungkin kalau lawan Australia kemarin kan jeda FIFA matchday-nya kan nggak terlalu lama kan, karena banyak yang pemain yang main di luar negeri masih bermain, jadi mungkin baru 4 atau 3 hari baru bergabung, dan ini dengan TC yang agak panjang ya otomatis chemistry-nya antar pemain itu akan lebih menyatu, dan juga iklim ya. Mungkin orang-orang yang pemain-pemain yang ada di luar negeri mungkin iklimnya berbeda dengan yang ada di Jakarta sama Bali ya, itu juga butuh adaptasi, dan itu saya kira udah dengan ada TC di Bali terus habis itu pindah ke Jakarta, yang pastinya adaptasi untuk cuaca pemain-pemain tersebut udah oke, jadi saya kira itu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Bung Gita. Bung Gita, ada statement bahwa 3 poin itu harga mati. Ini keluar dari baik dari Ketum PSSI, kemudian juga dari pelatih Patrick Kluivert juga tampaknya cukup percaya diri untuk meraih 3 poin. Nah, kira-kira apa yang harus diantisipasi dari Cina yang kemudian akan mengganjal kita meraih target 3 poin itu? Yang kita harus hati-hati adalah ini, bola daerah mereka ya. Kita kena masalah dari permainan bola daerah mereka pada saat gol kedua melawan China. Kemudian sepak-sepak pojok ya? Bukan umpan-umpan terobosan ke tengah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Zhang Yuning dengan sangat baik. Kemudian ada satu gol pertama itu kesalahan dari Shane Patinama pada saat itu, tidak cepat mengantisipasi bahwa bola masih bisa direbut di garis gawang pada saat itu, sehingga kemudian terjadi gol. Hal-hal cerobos kecil seperti ini yang bisa menjadi masalah, itu yang benar-benar harus benar-benar diantisipasi oleh tim kita. Juga jangan keburu menyerang kemudian kita terlambat ke belakang seperti halnya yang terlihat pada saat kita melawan Australia. Kita all out attack, kita lupa bertahan dengan terlalu tinggi sehingga kemudian kita dijebak dengan counter mereka. China ini kan memang baru mencetak 2 kali kemenangan, tapi 2 kemenangan itu mereka dapat dengan counter. Gol kemenangan mereka melawan Bahrain di menit 90+1 itu di kandang Bahrain juga dari serangan balik pada saat Bahrain berusaha untuk mendapatkan 3 poin. Ini kan kalau bicara 3 poin mati, harga mati, dua tim ini harga mati 3 poinnya. Terutama kalau kita lihat bagaimana kebutuhan China sendiri terhadap 3 poin ini. Kita juga, karena dengan 3 poin berarti kita mengamankan langkah kita menuju ke putaran keempat setidaknya. Oke. Kalau dua-duanya kemudian kekuatannya sebenarnya counter attack. Dalam bayangan Anda ketika nanti tim kita masuk ke GBK nih, GBK dengan full supporter Indonesia, pasti kan mau tidak mau kan akan bermain agak sedikit menyerang ya. Nah, harus seperti apa tuh Bung Gita? Tapi kan kita ngelihat betul lawan Australia, waktu lawan Bahrain, waktu lawan Arab Saudi, kita nggak terburu-buru menyerang, kita menunggu. Dan itu terlihat bahwa kita lebih nyaman dengan cara seperti itu. Kita menunggu lawan untuk masuk. Kemudian kita all out attack. Tidak seperti waktu lawan Jepang ya, 35 menit kita kita kan melayani jual belinya Jepang. Kemudian balik-balik lagi, kita tidak bisa memanfaatkan peluang, 2 peluang saat itu dengan baik. Kemudian lawan Australia juga kan kita menguasai jalannya pertandingan di awal, kita gagal penalti kemudian dihukum oleh Australia. Kesalahan gagal penalti kan tetap sebuah kesalahan, itu yang tidak boleh kita lakukan. Saya pikir juga pelajaran bahwa kita bisa menahan imbang Australia, kita menang lawan Bahrain, kita menang melawan Arab Saudi dengan clean sheet saat itu juga akan menjadi acuan bahwa kita bisa kok melakukan hal yang sama terhadap China ini. Walaupun mungkin ya kalau dua-duanya sama-sama menunggu akan menjadi pertandingan awal yang membosankan. Tapi balik lagi, ini kan kepentingannya bukan untuk pertandingan baik atau tidak mainnya, untuk siapa yang lolos ya. Rasa-rasanya nggak salah juga sih main jelek asal lolos gitu ya? Untuk satu pertandingan ini. Artinya pemain jangan sampai tergoda. Iya, jangan sampai tergoda untuk all out attack karena ini pasti akan dipancing oleh China untuk attack dan mereka akan counter. Ini yang jangan sampai tergoda karena ini akan menjadi masalah besar dari kita. Selama ini kan kita selalu bisa menahan imbang kemudian menang pada saat kita unggul terlebih dahulu, tidak ketinggalan terlebih dahulu. Ya, ini yang benar-benar harus kita jalankan. Baik. Coach Hendro, ada semacam persepsi
persepsi bahwa ketika Indonesia itu ball possession-nya tinggi, kemudian bermain menyerang, itu nanti biasanya justru kalah. Sementara ketika ball possession rendah, bermain bertahan, itu justru menang. Anda setuju tidak dengan persepsi seperti itu? Di sepak bola itu sebetulnya bukan terlalu penting untuk possession, tapi hasil akhir. Itu yang orang menilai. Kadang-kadang possession kita bagus, tapi hasil akhirnya kurang bagus. Ya seperti yang Bung Gita Suwondo bilang, main jelek tapi menang itu akan lebih bagus. Khusus untuk pertandingan ini. Khusus untuk pertandingan ini. Oke, baik, semoga itu ada di kepala semua pemain ya berarti Coach Hendro. Bukan menganjurkan main jelek loh. Bukan menganjurkan main jelek. Ya, oke. Bukan menganjurkan bermain jelek, tapi yang mungkin menurut penonton mainnya agak monoton. Kenapa harus menunggu? Kok nggak langsung melakukan serangan? Ya itu kan yang pastinya udah dianalisa oleh tim pelatih ya. Seperti apa? Oke, baik. Karena kan tim pelatih itu sekarang tahu lah kekuatan Indonesia itu seperti apa. Apakah dia akan main frontal, menyerang, atau bertahan dulu, baru menyerang. Seperti itu. Yang pastinya udah dianalisa itu. Baik, mungkin kalau mau disimpulkan artinya tidak apa-apa monoton, yang penting aman. Mendapatkan hasil. Dan kita harus klinis di depan. Selama ini kan masalah kita pada saat pelatih terdahulu sebelum ini, bahkan pada saat kita dilatih oleh Clever sekalipun, dalam 2 pertandingan terlihat bahwa kita hanya bisa mencetak 1 gol, masing-masing 1 gol. Oke, bagus, oleh Romeni bikin 1 gol. Tapi ada peluang dari Eliano tidak jadi gol. Ada penalti Kevin Dix tidak jadi gol. Ini yang setiap peluang harus kita manfaatkan menjadi gol karena nilainya adalah lolos ke putaran keempat atau lolos langsung ke Piala Dunia. Yang itu jadi target kita ya. Oke, baik, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali usai jeda.